Gading dan Safira. Bab 171. Loh udah. Kirain mau bilang atau nunjukin apa gitu. Heran Safira lalu terkekeh. Anak kecil itu setiap tingkah dan omongannya selalu menggemaskan, apalagi kalau anak sendiri. Gimana kinerja langit di perusahaan kamu? Tanya Gading. Safira mengangguk, walaupun belum berpengalaman tapi bagus kok, dibanding Clara yang skillnya lebih oke tapi mengkhianat. Nah, kalau langit kan udah pasti jujur. Duit kamu juga nggak keluar buat orang lain, jadi bisa sekalian bantu temen sendiri, kata Gading yang diangguki Safira. Ke perusahaan dong si langit, padahal di kampus aja capek menurutku, kata Safira saat melihat notif di ponsel yang berada di karpet, notifikasi absen karyawannya. Pekerja keras banget berarti, nggak bakal kelaparan deh kalau Adele jadi istrinya, sahut Gading yang ikut melihat ke ponsel Safira yang tergeletak. Karena mereka memegangi. Anak-anak, nggak akan sih. Padahal aku udah bilang supaya biarin dulu kerjaan di kantor karena emang aku aja capek. Apalagi dia yang barusan abis dari kafe, kata Safira. Nggak apa-apa. Kan katanya lagi memantaskan diri buat Adele, ya mungkin itu usahanya. Aku juga dulu gitu kok, pagi siang malam aku kerja supaya bisa bangun perusahaan aku sendiri, biar bisa nanggung biaya hidup mama sama Adele kalau Willy udah ketahuan selingkuhnya. Ungkap Gading. Safira mengangguk. Laki-laki seperti itu yang menjadi idaman banyak perempuan. Bukan. Yang kerjaannya tidak jelas tapi ingin mempunyai istri yang sempurna. Bukan berarti menuntut seorang laki-laki untuk kerja siang dan malam tanpa henti, tapi lebih ke sifat pekerja kerasnya. Bukan seorang laki-laki yang malah numpang hidup dengan istrinya. Banyak sekarang kasus seperti itu dan Safira menganggap perempuan yang mau dengan laki-laki seperti itu adalah perempuan yang mau saja dibutakan oleh cinta. Langit mungkin ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan Safira untuknya, walaupun sekarang sudah jam pulang kerja, Langit malah baru berangkat. Karena Safira tahu, betul, tujuan Langit bukan hanya ingin menikahi Adele, tapi membahagiakan orang tua. Terlebih dulu, Safira berdiri dengan wajah malasnya. Seorang laki-laki yang dikenal seantero kampus. Karena jabatannya sebagai ketua BEM sedang berdiri di hadapannya. Kenapa, Kak? Tanya Safira dengan nada malas. Tiba-tiba saja dicegat saat ia akan ke warung depan gedung fakultasnya. Mau ajak kenalan? Gue Daniel, ketua BEM Dasadharma, kata Daniel dengan tangan yang disodorkan ke Safira. Safira melihat tangan itu lalu menjabatnya sekilas dan kembali Safira tarik tangannya. Safira akan berlalu dari hadapan kakak tingkatnya itu, tapi cowok yang baru saja diketahui bernama Daniel itu mencegah langkah Safira dengan berdiri di hadapan istri Gading tersebut. Jangan ke sana. Isinya anak-anak nggak benar, kata Daniel menunjuk warung di seberang mereka. Safira melihat ke warung yang memang banyak anak-anak cowok dengan pakaian yang sama dengannya, seperti orang gila, tapi sedang merokok dan dari gaya mereka terlihat urakan. Sepertinya mahasiswa baru yang kuliah karena paksaan orang tua, atau memang sudah style mereka. Tanpa menghiraukan ucapan Daniel, Safira tetap menyeberang jalan. Safira tidak takut dengan mereka, sekali ada yang sentuh juga langsung ia hajar. Sebelum itu juga sudah ada pengawal milik Gading yang berdiri di sana. Pak, tolong beliin air mineral yang 1,5 liter ya. Safira kelupaan nggak bawa itu padahal harus bawa biar nggak dihukum, kata Safira begitu ia bertemu pengawal Gading yang berpakaian kaos biasa sedang duduk di atas motor. Safira tahu karena pengawal itu sudah mengawalnya sejak SMA. Baik, Nona. Tunggu sebentar,
kata pengawal tersebut, lalu masuk ke dalam warung yang diisi banyak mahasiswa baru itu. Cowok-cowok di warung itu memperhatikan Safira yang sedang duduk di atas motor pengawalnya. Membuat Safira risih dan memilih bermain ponsel. Ini, non air mineralnya, kata pengawal seraya memberikan plastik berisi sebotol air mineral. Atau mau saya bawakan sampai masuk ke kampus lagi? Makasih, Pak. Nggak usah, Safira sendiri aja, kata Safira pada pria bertubuh kekar tersebut. Kenalan dulu sini Neng, kata salah satu dari cowok yang berada di dalam warung. Baru saja melangkah si cowok tersebut, pengawal sudah menendang kakinya sampai tersungkur ke tanah. Jangan macam-macam Anda. Mari, Non. Saya bantu nyebrang, kata pengawal tersebut setelah kembali menendang kaki si cowok tersebut. Safira yang sedang memandang kasihan pada cowok tersebut pun mengangguk, menyeberang dengan bantuan pengawal walaupun ia juga bisa sendiri. Makasih ya Pak. Lain kali jangan langsung main fisik ya Pak, dibilangin dulu aja. Kasian, kata Safira seraya menerima air mineral dari tangan sang pengawal. Tidak bisa, Non. Tuan nyuruh kami untuk tidak ada yang boleh sampai menyentuh Nona. Kalau hanya diperingati pasti akan melunjak dan Tuan Gading bisa marah besar kalau ada yang sampai nyentuh Nona sedikit saja, kata pengawal seraya menunduk. Kadang yang membuat bingung itu seperti ini, tuannya minta apa, istri tuannya minta yang lain. Ya udah, Pak. Kalau emang itu perintah Kak Gading, makasih. Safira mau masuk lagi, pamit Safira. Gading memang selalu seperti itu, dan Safira memaklumi karena tubuhnya memang hanya milik Gading, tidak boleh ada cowok lain yang menyentuhnya kecuali Faro. Saat sedang berjalan masuk, Safira kembali bertemu dengan Daniel. Itu tadi pengawal lo. Safira mengangguk, permisi, Kak. Mau ke dalam lagi, takut telat. Oh iya, Ketua BEM kok. Nggak ada kerjaan. Jalan-jalan mulu. Safira segera pergi setelah mengatakan itu. Selain karena sebentar lagi ospek dilanjut, juga karena menghindari respon Daniel. Yang membuat Safira sedikit sopan adalah karena ia kakak tingkat, dan Safira merasa tidak terlalu asing dengan Daniel. Seperti pernah bertemu. Apalagi tatapan Daniel padanya. Daniel tersenyum tipis saraya memandangi punggung Safira yang semakin menjauh dan hilang saat berbelok arah. Cewek depresi itu ternyata udah sembuh. ANAA tanda merek terdaftar AANA. Safira dan teman-teman satu fakultas psikologi tengah duduk bersila di lapangan dengan bekal yang mereka bawa, sesuai teka-teki yang diberikan kemarin. Bener kan ya kangkung sama telur asin? Tanya teman baru Safira yang bernama Lily. Safira mengangguk, mungkin. Kali ini yang menjadi panitia mereka itu dari ketua BEM langsung, Daniel. Cowok itu. Negaris bawah diberi kelebihan kegantengan oleh Tuhan, membuat banyak mahasiswi yang memekik. Tertahan saat melihat ketampanan seorang Daniel. Kecuali Safira, karena suaminya lebih ganteng dari siapapun. Oke, makan siang hari ini adalah sesuai clue yang sudah kita berikan kemarin. Kalau ada yang salah bawa, kalian semua dihukum, kata Daniel dengan toa kecil berwarna merah yang ia pegang. Menu kali ini adalah nasi kuning, telur asin, dan kangkung. Silahkan yang salah dan tidak membawa ketiganya untuk berdiri, kata Daniel. Safira dalam posisi duduknya melihat beberapa ada yang berdiri, karena ia tidak berdiri dan menu yang ia bawa benar. Safira mengkode pengawal untuk memulai aksinya. Safira sudah bisa membaca kelakuan panitia. Sejak kemarin, lebih banyak menghukum daripada memberi pengajaran yang baik. Kalian berempat jalan jong. Maaf, Mas. Saya ingin mengantarkan titipan pesanan makanan atas nama Olivia, Kinan, Bagus, dan Putri.
Ini orang tua mereka mengantarkan sampai depan kampus, kata pengawal Safira yang memang sudah Safira rencanakan untuk membawa beberapa menu yang sama seperti yang Safira bawa, sekalian agar tidak mubazir yang sudah dibeli. Mama Cindy. Terlalu baik, yang makan hanya ia dan Adele tapi membeli telur asin sampai 2 kilo. Bapak bukannya. Daniel mengenal orang itu. Itu adalah orang yang sama dengan yang membantu Safira di warung depan tadi. Saya tukang ojek, Mas. Orang tua mereka tidak mau masuk ke sini, jadi saya bawakan, jawab pengawal Safira. Jangan tanya pengawal itu tahu nama mereka dari mana, karena name tag besar dikalungkan di setiap leher mereka. Dengan perasaan bingung, Daniel mengangguk. Ya udah. Silahkan diambil, ini titipan orang tua kalian yang tadi namanya disebutkan. Daniel melihat ke arah Safira yang sedang mengedipkan satu matanya pada bapak-bapak yang mengantarkan makanan tersebut. Daniel tahu, pasti ini ulah gadis tersebut. Manis juga, batin Daniel hingga tidak sadar tersenyum. Namun, senyumnya langsung luntur saat beberapa mahasiswi membicarakannya karena kagum. Daniel memang jarang sekali tersenyum. Oke. Hari ini tidak ada yang dihukum, ketua sementara kalian, silahkan pimpin doa sebelum makan, kata Daniel dengan wajah datar, membiarkan panitia lain yang sepertinya tidak terima kalau tidak ada yang dihukum, kalau Daniel mah biasa saja. 4 orang yang namanya disebutkan itu tentunya merasa bingung, apalagi ada yang seorang yatim piatu. Apa bapak ibu ngirim ini dari surga? Gumam mahasiswi bernama Kinan. Berulang kali membawa doa, takut kalau makanan itu tidak nyata, tapi nyatanya itu benar-benar ada dan tidak berubah jadi tanah seperti yang sering ia tonton di film horor. Safira mendengar itu, tapi tidak mengatakan kalau itu darinya. Karena sebuah kebaikan tidak harus diumbar, Safira sudah senang bisa menolong mereka dari hukuman. Apalagi saat tahu salah satu dari mereka itu yatim piatu seperti dirinya. Ini ulah kamu kan? Bisik Daniel berjongkok di sebelah Safira. Safira yang sedang membuka cangkang telur asin pun terlonjak kaget, lalu menoleh ke samping, bukan. Ledek beberapa dari mereka karena posisi Daniel yang cukup dekat dengan Safira. Safira mendorong lutut Daniel sampai ketua BEM itu tersungkur ke belakang. Bukan masalah malunya, tapi bagaimana kalau Gading sampai tahu? Bisa langsung disuruh pulang. Dirinya. Maaf, Kak. Safira menggeser duduknya juga kertas minyak berisi makanannya untuk sedikit menjauh dari Daniel. Daniel melihat ke arah Safira yang sedang makan dengan gugup, berpikir itu karena grogi padanya. Daniel bangun dari jatuhnya dan pergi meninggalkan lapangan kecil fakultas psikologi. Kayaknya Kak Daniel naksir lo deh, bisik Lili. Safira mengedikkan bahunya, masa? Nggak deh kayaknya. Safira juga sesekali melirik ke Daniel karena ia penasaran, wajah itu tidak asing baginya. Telur lo asin banget nggak tadi siang? Tanya Adele saat mereka sedang di kamar Faro dan Vina. Safira mengangguk, apalagi makannya panas-panas di lapangan, bikin haus, kalau kata Galen tuh seret. Adele tertawa. Ini bisa dibilang pertama kali Adele makan telur asin setelah terakhir saat ia masih sekolah dasar. Rasanya pun ia tidak terlalu suka, apalagi bagian kuning telur yang sudah seperti makan pasir. Lo udah tahu belum ketua BEM yang ganteng itu? Tanya Adele yang sedang menuntun Faro latihan berjalan. Kesayangan Faro kan ontinya. Safira memutar bola matanya malas, kenapa bahasnya Daniel lagi? Taulah. Ngapa? Lo naksir? Enggak iya. Adele kan setia sama langit, gue nggak tertarik, cuma kadang lirik-lirik dikit, jawab Adele lalu terkekeh. Panggil Faro.
Maem, kata Faro membuat Adele, Safira, dan Suslia tertawa. Kosa kata Vina dan Faro makin bertambah. Belum makan malam ya? Tanya Adele yang dijawab gelengan kepala dari Safira. Jam makan malam tadi mereka tidur, udah lapar lagi kayaknya. Gue buatin dulu deh, kata Safira memberikan Vina pada Suslia. Safira keluar dari kamar seraya menyepol rambut panjangnya agar tidak gerah saat memasak makanan Faro dan Vina. Udah jam 7:30 kok Kak Gading belum pulang ya, monolog Safira saat melihat jam dinding di dapur. Safira akan memasak empasi dengan isian nasi, daging ayam, wortel, dan bayam. Sedikit-sedikit di setiap bahan karena Vina dan Faro belum makan banyak. Grab. Safira terlonjak kaget saat ada yang memeluknya dari belakang. Awalnya akan melayangkan tinjuan tapi diurungkan saat mencium bau parfum Gading. Lagi ngapain malam-malam di dapur? Tanya Gading yang meletakkan dagunya di pundak Safira. Ini, anak-anak belum makan malam. Aku pikir nggak lapar karena udah makan biskuit, tapi namanya orang Indo kali ya. Nggak makan nasi nggak kenyang, jawab Safira yang sedang mengiris daging ayam kecil-kecil. Gading terkekeh dan memperhatikan istrinya yang sedang meracik makanan untuk anak-anak mereka. Masih di blender? Tanya Gading yang diangguki Safira. Gading pun melepas pelukannya untuk membantu istrinya mengambilkan blender di lemari gantung yang tinggi. Nih, kata Gading. Lia nanti, kan belum matang, ayamnya aja baru dimasukin, ucap Safira yang sedang memasak ayam. Bukan menggoreng yang menggunakan minyak, tapi seperti merebus dalam porsi kecil bersama wortel, baru nanti bayam dan nasi ditambahkan sebelum nantinya di blender. Gading mengangguk, kembali memeluk Safira dari belakang. Ia suka posisi ini, kamu udah makan kan? Udah. Kamu udah juga kan? Tumben pulang agak malam. Tanya balik Safira. Membiarkan Gading memeluknya. Ada meeting sama makan malam sekalian tadi, jawab Gading. Safira menganggukkan kepalanya, mandi sana. Nanti, mau kayak gini dulu, kata Gading semakin mengeratkan pelukannya. Atau mau aku buatin deh? Jangan kopi deh, nanti susah tidur aku juga yang ikut begadang, kata Safira. Kalau Gading tidak bisa tidurkan korbannya dia, sudah nagentuk masih diajak main. Gading terkekeh, boleh deh aja. Sini aku gantiin dulu ngaduk-ngaduknya. Safira mengangguk, memberikan spatula kayu itu pada Gading. Gimana ospek hari ini? Tanya Gading yang sedang mengaduk-aduk makanan untuk baby. Ya gitu. Nggak terlalu spesial, jawab Safira. Asyik sih, karena memang banyak seru-seruannya tapi tidak terlalu istimewa untuknya. Mungkin karena kamu belum kenal teman-teman satu jurusan, coba kalau sama sahabat-sahabat kamu, pasti ngerusuh mulu, kata Gading membuat Safira tertawa. Membayangkan bagaimana rusuhnya fakultas bisnis yang dipenuhi sahabat-sahabatnya. Malah mesra-mesraan di sini, Noh anaknya pada nangis, udah ngantuk kayaknya, kata Adele yang baru saja memasuki dapur. Loh katanya lapar, ucap Safira meletakkan cangkir berisi di pantry lalu berlalu ke kamar. Saat Safira memasuki kamar, Vina dan Faro merengek minta digendong. Membuat Safira menggendong di tangan kanan dan kirinya. Udah pada mau bobo. Maem, kata Vina. Safira mengangguk, Lia, ini mama sama papa lagi buatin, tunggu sebentar ya. Safira membawa Vina dan Faro ke ruang makan, karena di sanalah letak kursi yang biasa digunakan keduanya untuk makan. Udah mateng belum, Pa? Tanya Safira setelah memastikan anak-anak duduk dengan benar. Nggak tahu, coba kamu lihat ini, Ma, jawab Gading yang tidak paham matang dan tidaknya itu yang seperti apa. Safira menghampiri Gading,
meninggalkan Baby V bersama Susria. Udah kok ini, ambilin kipas dong pa biar ini agak dinginan. Sebelum Gading mengambil, Adele sudah lebih dulu datang membawa kipas portable. Andalannya yang biasa dibawa kemanapun pergi. Nih bisa kan? Tanya Adele yang diangguki Safira. Adele mengipasi empasi yang baru saja dimasak dengan kipasnya. Sedangkan Safira sedang menenangkan anak-anak yang sudah merengek. Salahnya tidak membuatkan saat jam makan malam tadi walaupun mereka sedang tidur. Sebentar ya, itu masih panas banget. Safira kembali mengambil Vina dari kursinya karena bayi itu menangis. Entah mengantuk, apa karena lapar. Kalau udah agak dingin tinggal di blender, tolong dong, Pa, kata Safira yang diangguki. Gading mengambil empasi itu dari Adele dan memasukkannya ke dalam blender. Setelah selesai, Safira kembali mendudukkan Vina dan mulai menyuapi mereka. Bismillah. Sebelum Safira memberikan pada anak-anaknya, ia lebih dulu mencicipi agar tahu kalau itu sudah tidak panas. Vina berhenti menangis saat sudah mulai mengunyah. Bener ya lapar. Maafin Mama ya. Nggak bakal diulangi lagi deh, kata Safira yang menyesal karena anaknya sampai merasa kelaparan walau hanya sebentar. Udah nggak apa-apa. Udah makan ini, kata Adele yang memperhatikan dari kursi pantry. Gading duduk di sebelah istri dan anak-anaknya untuk meminum de buatan Safira tadi. Tidak manis karena Arya lupa memasukkan gula, tidak apa diminum saja karena ia juga malas mengambil.